tetehnya ini mau apa? Mau menikah ya teh ya. Terus sudah menikah, tapi kondisinya itu orang tua sudah bercerai. Terus kemudian pengen, ya orang tuanya tetehnya itu bercerai. Kemudian teteh ini ada niatan untuk mengundang ibunya, gitu ya, udah mengundang ibunya, tapi dari ayahnya ini tidak mengizinkan, Ustaz. Tidak mengizinkan. Terus ayah sampai akhirnya mungkin tetehnya karena ini merasa orang tua, ya sudah mengikuti sampai akhirnya orang tua ibunya ini tidak diundang gitu ya teh ya, tidak diundang. Tapi berjalannya waktu ternyata ibunya ini mungkin merasa sakit hati dan bilang ke tetehnya ini merasa tetehnya ini anak yang durhaka gitu Ustaz, karena tidak mengundang ibunya. Nah mungkin tetehnya ini minta saran atau minta nasihat untuk apa ya, gimana caranya untuk menenangkan diri kalau misalnya kemauan ini tuh bukan kemauan saya, tapi karena kemauan dari ayahnya gitu Ustaz, untuk tidak mengundang ibunya. Seperti itu. Satu, ibu perlu didatangi, kemudian sampaikan permintaan maaf walaupun bukan kita yang salah. Ya, dan orang tua itu saya banyak melihat namanya orang tua kadang-kadang omongannya pedes. Semua orang tua kadang-kadang omongannya pedes, tapi insya Allah hatinya enggak. Kalau kita datangi pasti dia luluh, pasti hatinya lembut insya Allah. Ya, jadi perlu didatangi bukan katanya begini. Dan kita jangan fokus dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Teman-teman, kita tidak akan menjadi durhaka karena dikatakan durhaka oleh orang tua. Ya. Maksudnya apa? Ya tentu selama kita berusaha berbuat baik. Kan ada orang yang pernah curhat, Ustadz, saya ini sudah berusaha berbuat baik sama orang tua. Saya kasih orang tua keperluannya apa, saya orang tua minta apa saya kasih, tapi tetap saya dikatain sama orang tua anak durhaka. Saya takut benar-benar jadi anak durhaka. Ketakutan itu bagus, tapi para ulama menyampaikan kita tidak akan menjadi durhaka karena ya cuman dikatakan durhaka sama orang tua. Jadi durhaka atau tidak, kalau bahasa ininya itu ada SOP-nya. Ada aturan mainnya. Ya, ada fatwa di beberapa ulama ya. Salah satunya begini. Misalkan kita mau kuliah. Saya pengen jurusannya keguruan. Sementara kata orang tua, oh jangan, kamu masuk kedokteran aja. Kita ini semuanya keluarga dokter. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena saya takut jadi durhaka sama orang tua, ya udah, saya milih kedokteran. Kata para ulama, ketika kita tetap memilih keguruan dibandingkan kedokteran yang diminta oleh orang tua, mohon maaf, itu bukan termasuk kedurhakaan. Ya, itu bukan termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Jadi tidak otomatis kalau orang tua bilang, kamu anak durhaka, tiba-tiba kita jadi durhaka, dibentar gelap gitu. Enggak begitu. Ada aturannya. Mus'ab bin Umair juga kan dianggap durhaka sama orang tuanya, karena gak mau ikut agamanya. Tapi dia kemudian tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang pejuang muslim, bahkan termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi sebagai anak, kita berbeda pendapat dengan orang tua, itu bukan termasuk kedurhakaan. Yang bisa menjadi kedurhakaan ketika apa? Ketika kita berdebat kepada orang tua, merendahkan, menghinakan orang tua, tidak menghormati, itu kedurhakaan. Tapi kalau berbeda pendapat wajar. Enggak harus anak itu semuanya ya sama dengan orang tua. Karena begini kadang-kadang, namanya kehidupan itu kan beda ya. Zaman dulu sama hari ini kan beda. Sampai dalam satu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna bi ghairi zamanikum." Ajarkanlah anakmu, nanti kalau kita punya anak itu, ajarkanlah anakmu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Fa innahum ya'ishuna bi ghairi zamanikum. Karena mereka akan hidup di satu zaman yang itu berbeda dengan zamanmu. Ya, orang tua kita kan pasti semua orang tua. Mungkin kita juga jadi orang tua nanti begitu. Dulu, kalau sudah ada kata-kata dulu, bapak nggak begitu,
Mama gak gitu kok, kamu gitu sih. Nah, kalau udah ada kata-kata dulu, kamu jangan jadi anak durhaka. Gak denger apa kata orang tua. Ingat, maka dengan orang tua itu kan ada ruang diskusi sebetulnya. Apalagi kalau anak sudah usia di atas, ya sudah balik lah. Dan kita sebagai orang tua nanti, calon-calon orang tua atau sebagian kita sudah jadi orang tua. Ada memang ranah-ranah yang perlu dipaksa kepada anak, tapi ada ranah-ranah yang kemudian kita perlu diskusikan. Ya, kalau masalah keyakinan, masalah agama, sholat dan seterusnya, itu ranah-ranah mau tidak mau sebagai orang tua ya memaksa, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau ranah-ranah profesi, kuliah milih jurusan, mau kerja di mana, selama itu semuanya halal. Kalau kita tidak sama dengan pandangan orang tua, mohon maaf, para ulama menyampaikan itu bukan termasuk kedurhakaan. Ya. Walaupun kalau kita siap, kalau kita kuat, yang lebih baik ngikutin orang tua, itu jauh lebih baik lagi, itu yang lebih utama. Tapi kan masalahnya kadang-kadang ya zaman dulu sama hari ini bisa jadi berbeda. Orang zaman dulu kalau ditanya cita-cita pengen jadi apa? Apa yang paling banyak biasanya? Pegawai negeri, ya, apa PNS, ya, apalagi kerja di BUMN, ya, Kerja kantoran. kerja kantoran. Makanya orang tua dulu pasti nanya, kerja kamu apa sih di rumah terus? Jangan-jangan miara tuyul katanya itu. Karena gak pernah. Padahal kerja, namanya kerja hari ini, diam di rumah pun bisa kerja. Zaman saya dulu, mulai itu bergeser dari PNS, dari kerja di BUMN, bergeser. Jadi apa? Pengusaha. Makanya banyak di kampus-kampus itu, banyak seminar wirausaha. Walaupun ternyata berwirausaha tidak segampang yang kita bayangkan. Karena ternyata setiap manusia itu punya kecenderungan masing-masing. Hari ini kalau ditanya coba anak-anak kita, beda lagi. Kalau ditanya cita-cita jadi apa? Banyak kan apa jawaban? YouTuber. Ya, pengen jadi YouTuber, selebgram, apalagi influencer. Kadang ada profesi-profesi yang zaman dulu gak ada. Nah, kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak orang tua yang bisa jadi belum paham itu. Belum paham apa sih YouTuber? Ya, gajinya berapa sih? Ternyata kalau udah tahu gajinya berapa, mungkin orang tua kira milih juga jadi YouTuber. Ya, halo guys, gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, itu kan. Bahkan ada sekarang TikTokers, ya. TikTokers. Ya, saya baru tahu ada salah satu teman saya, Ustaz, live jangan di Instagram, di TikTok aja katanya. Makanya saya kalau sekarang live di TikTok tuh. Lumayan saldonya kemarin saya lihat udah 20.000. Lumayan buat parkir cukup lah ya. Ya walaupun bukan buat nyari gift ya. Orang kan di TikTok buat katanya nyari gift atau apa. Saya pun ternyata teman-teman, saya ini kemarin tuh gak bisa buat TikTok. TikTok saya nih, saya buka bocoran ya. 1 tahun lalu kalau agak salah, dibuatin sama Koh Denis waktu itu. Kata Koh Denis, Ustaz punya TikTok gak? Enggak kok. Ya saya buatin deh katanya. Beliau yang buatin tuh. Langsung dong, karena dipromot sama beliau, waktu itu viewersnya langsung berapa gitu kan. Langsung tiba-tiba banyak ya. Cuman setelah itu tetap viewersnya jadi turun lagi. Ya sekarang makanya kalau live di TikTok gitu kan. Ya ini aja sebetulnya ya supaya kita juga nyebar sama orang lain dakwah dan seterusnya gitu kan. Bukan buat cari live. Ya walaupun itu gak apa-apa juga sih. Kalau banyak gak apa-apa ya. Nah kan orang tua banyak yang gak tahu. Saya di tetangga saya di komplek itu. Ketika saya ceritakan itu ke bapak-bapak itu. Wah begitu ya. Akhirnya ternyata banyak jamaah masjid yang buat TikTok sekarang. Iya. Saya lihat. Ini Pak siapa namanya itu. Tetangga saya semua. Jadi punya TikTok semua gitu. Nah ini teman-teman kan. Ya maka kalau kita bicara tentang orang tua tadi kembali lagi. Ya kalau ada ibu misalkan kita dianggap durhaka atau apa. Jadi tidak otomatis durhaka. Ya tentu selama kita menghormati, menghargai, memberikan yang terbaik kepada ibu kita. Yang terutama apa? Datangi aja. Kalau misalkan belum ketemu datangi. Ustaz didatangi juga masih marah. Disitulah kita harus bersabar nih. Ya, didatangi juga malah nolak.
malah nganggap kamu pergi, kamu anak durhaka. Disitulah kita harus bersabar. Dan sabar insya Allah akan menjadi kebaikan. Satu waktu namanya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, ya, insya Allah gak ada, ya ada juga mungkin yang jahat ya, tapi pasti tetap kangen sama anaknya. Saya punya teman dulu, beliau ini istrinya mu'alaf. Istrinya mu'alaf, dulu agama sebelumnya istrinya itu Kristen ini, Saksi Yehova kalau gak salah. Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova itu salah satu Kristen yang agak kuat gitu ininya secara akidah mereka. Anaknya masuk Islam. Masuk Islam. Ya, masuk Islam, nikah sama teman saya ini, ya. Sampai sama bapaknya, kamu bukan anak saya lagi. Ya, ibunya juga sama, kamu bukan anak saya lagi. Pas nikah punya anak, yang paling kangen itu ibunya. Ternyata sampai hari ini ibunya masih sering ketemu. Ya, namanya ibu itu nggak bisa apa namanya, ya walaupun kondisinya misalkan sudah berpisah dengan ayah dan seterusnya, nggak bisa dia, kalaupun itu nggak akan bisa bertahan lama. Karena pada hakikatnya sikap seorang ibu itu pasti akan kangen, akan pengen ketemu, ya ngobrol sama anaknya. Pasti. Setajam apapun, sepahit apapun apa yang dia sampaikan, insya Allah saya yakin hatinya lembut. Ya. Dan yang paling penting, kembali lagi tadi, doakan. Doakan orang tua kita, ya senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa Allah melembutkan hatinya.